Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita diberi kesehatan walaupun musim pandemi tetap sehat. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dengan aman. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya kita menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus dibarengi dengan hati yang ikhlas. Ikhlas ini adalah ungkapan hati. Semua orang tidak akan tahu apa itu ikhlas. Orang itu beramal ikhlas apa tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak karena yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, suatu saat ada orang bertanya kepada Abi Hurairah, "Wahai Syekh, saya mohon diberikan sebuah hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Abu Hurairah mengiyakan. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari, pada hari kiamat, dipanggil orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang dipandang syuhada atau mati syahid. Ditampakkan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang akan dipersembahkan oleh orang yang mati syahid. Kemudian Allah berfirman, setelah orang mati syahid itu melihat kenikmatan-kenikmatan, ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, amalan apa yang engkau laksanakan? Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau akan mendapatkan kenikmatan ini?" Orang itu menjawab, "Ya Allah, saya ini mati syahid. Saya berjuang untuk agamamu di medan perang sehingga saya menjadi mati syahid. Dan saksikan ya Allah bahwa ini aku lakukan hanya untuk mengharap ridho darimu." Kata Allah, "Dusta. Wahai fulan, kamu lakukan itu adalah supaya kamu menjadi seorang yang terkenal, menjadi seorang yang pejuang yang terkenal, dan itu sudah engkau dapatkan. Kamu dusta, kamu tidak melakukan itu hanya untuk mengharap ridho dariku, tetapi engkau lakukan hanya supaya engkau menjadi orang yang terkenal, dikenal orang sebagai seorang yang pejuang. Untuk itu kamu tidak bisa mendapatkan." Kemudian Allah memanggil malaikat, disuruh menyeret orang ini, orang yang katanya syuhada ini, disuruh menyeret, mencampakkan ke api neraka.
Itu adalah sebuah contoh orang yang mati syahid, berjuang untuk membela agama Allah yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Artinya dia melakukan supaya menjadi orang yang terkenal. Dipanggil orang yang kedua. Kembali dinampakkan kenikmatan. Orang itu melihat kenikmatan-kenikmatan surga yang akan ia rasakan sebagai orang yang alim, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli membaca Al-Quran. Dipanggil sama, wahai fulan, amalan apa yang engkau perbuat sehingga engkau akan mendapatkan kenikmatan seperti ini? Orang itu menjawab, ya Allah, saya ini belajar ilmu agama. Ya Allah, saya belajar Al-Quran. Ya Allah, saya mengajarkan Al-Quran. Dan persaksikan ya Allah, semua itu aku lakukan hanya mengharap ridho darimu. Kata Allah, dusta. Wahai fulan, engkau belajar ilmu, engkau ajarkan, engkau ceramahkan, supaya engkau dibilang orang menjadi orang yang mubalik, yang ulung, penceramah yang handal. Engkau belajar Al-Quran supaya engkau terkenal, ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi qori yang terkenal, dan engkau lakukan semuanya itu tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Intinya engkau lakukan itu hanya untuk kepentingan pribadi, yakni supaya kamu menjadi orang yang dikatakan seorang yang alim, seorang mubalik terkenal, seorang qori yang handal. Sehingga Allah memanggil malaikat, wahai malaikat, campakkan orang ini, seret orang ini ke api neraka. 2. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Lagi-lagi dinampakkan kenikmatan-kenikmatan surgawi yang akan ia rasakan. Orang ini adalah orang kaya raya, dermawan, suka berjariah, berinfak. Dipanggil oleh Allah Subhanahu. Wahai fulan, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau akan mendapatkan kenikmatan yang seperti ini? Ya Allah, saya ini orang kaya ya Allah. Saya ini suka bersedekah. Saya ini suka dermawan. Setiap ada pembangunan masjid, saya pasti orang pertama yang akan bersedekah, berjariah. Setiap ada pembangunan pondok, pesantren, saya pasti datangi, saya sumbangkan. Setiap ada anak yatim, fakir, miskin, semuanya saya kumpulkan dan saya beri sedekah semuanya. Intinya ya Allah, harta yang engkau berikan kepada hambamu ini, semuanya aku derma baktikan, semuanya saya jariahkan. Dan itu semua aku lakukan hanya untuk mengharap ridho darimu ya Allah. Kembali Allah membantahnya. Dusta fulan, engkau bersedekah, engkau berjariah, engkau menyumbangkan masjid, musola, pondok pesantren, engkau kumpulkan semua fakir miskin, anak yatim engkau santuni, semua itu engkau lakukan tidak lain supaya engkau dibilang sebagai orang yang terkenal. Engkau ingin menjadi orang yang dermawan,
menjadi orang yang terkenal paling kaya, paling rajin bersedekah dan lain sebagainya. Itu kamu lakukan tidak mengharap ridho dariku. Untuk itu, wahai malaikat, seret orang ini, campakkan, lemparkan orang ini ke api neraka. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sudah nyata, jelas bagi kita. Ingin dilihat orang itu sangat manusia, dan saya sangat memahami itu. Kalau kita hubungkan, kita kaitkan dengan hadis tadi, sedekah yang kita lakukan atau jariah yang kita laksanakan, kalau tidak ikhlas, apakah lantas kita tidak bersedekah? Apakah karena takut tidak ikhlas, lantas kita tidak berjariah, tidak menyantuni anak yatim? Tentu tidak sedemikian. Bahwa kita harus selalu melatih diri, belajar diri, belajar dan terus belajar menata hati kita masing-masing. Kita tetap laksanakan jariah walaupun ada orang yang melihatnya, walaupun di hati kita sekecil apapun ada sedikit rasa ingin dipuji orang. Andaikan itu ada, ya tidak apa, tetap kita paksa untuk bersedekah. Lambat laun kalau sudah terbiasa, walaupun orang melihat kita mengeluarkan uang, karena sudah kebiasaan kita terus menerus, insya Allah hati ini sudah luntur dari pujian orang lain. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Contoh yang lain, ketika kita dalam masjid mau melaksanakan sholat sunnah karena malu dilihat orang atau pingin dilihat orang, ya tidak apa-apa, tetap kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Meskipun di hati kecil kita pas waktu itu ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Tapi lambat laun kalau itu kita laksanakan dengan terus menerus, dengan istiqomah, hati kita akan tertata sendiri, tentunya dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal jariah, sedekah kita, semua perbuatan menyantuni anak yatim, fakir, miskin, zakat kita yang kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan dari murkanya Allah karena perbuatan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya dibarengi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, mudah-mudahan puasa, ibadah, rukuk, sujud kita diterima oleh Allah SWT. Dan dalam bulan Ramadan ini kita juga memohon kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam.